Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah penebus dan penyelamatku. Saat ku jatuh kau angkatku, ku berlari dan temukanmu. Saat ku masuk hadiratmu, ku bersujud kau pulihkanku. Ku sembah kau Yesus, ku tinggikan Yesus. Anugerahmu besar, kau setia, kau layak ditinggikan. Ku sembah kau Yesus, ku tinggikan Yesus. Kasih-Mu besar tak terhingga, kau layak ditinggikan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di pagi hari yang indah ini dalam berkat dan anugerah Tuhan. Sebelum kita menjalani hari ini, dalam semua aktivitas yang akan kita lakukan atau kerjakan, mari kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami akan mengawali hari yang baru ini dalam hadirat-Mu, Roh Kudus yang menjamah, mengurapi kami semua. Di dalam kami merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita akan merenungkan beberapa bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Maliaki pasal yang ketiga. Saya membaca dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Judul renungan pada pagi hari ini, kembali pada Allah. Orang Yehuda, orang Israel telah menyimpang dalam begitu banyak hal. Oleh karena itu, kita perhatikan dalam ayat ini, Tuhan mengatakan kepada mereka, kembalilah kepadaku. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, dosa dari umat Tuhan ini, orang-orang Yehuda ini, telah menutupi pikiran mereka sehingga mereka bertindak dengan semena-mena, tanpa peduli dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan dalam Maliaki pasal yang kedua ayat 17 dikatakan, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Mereka merasa diri tidak apa-apa kalau melanggar hukum, berdosa. Toh Tuhan tidak akan bertindak kalau melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang menjadi cara berpikir dari orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada waktu itu. Sikap menantang Tuhan. Di mana Tuhan? Apa yang Tuhan bisa lakukan? Apa yang Tuhan bisa perbuat? Dan kalau kita melihat dalam Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang pertama, lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Tuhan langsung menjawab tantangan orang-orang Israel ini, orang-orang Yehuda. Mereka berkata, di mana Tuhan? Dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama ini, Tuhan datang.
malaikat perjanjian yang mereka kehendaki, dia akan datang, hadir di tengah-tengah mereka. Dan kita perhatikan di sini bahwa kedatangan Tuhan kepada mereka menjadi sebuah kejutan bagi mereka. Tuhan akan datang dengan cara bagaimana? Kalau kita baca ayat selanjutnya dari pasal yang ketiga ini, ya, ayat yang kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penata. Tidak ada manusia yang bisa bertahan menghadapi Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu bertahan melawan Tuhan. Ayat ini katakan bahwa siapa yang akan dapat tahan di hari kedatangan Tuhan? Kalau Tuhan menampakkan diri. Kita lihat saja bagaimana bangsa Israel ketika dalam perjalanan, kemudian mereka berada di Gunung Sinai. Kemuliaan Tuhan datang, mereka takut bertemu dengan Tuhan. Karena waktu itu Tuhan datang dengan kilat, dengan gemuruh, terjadi ketakutan di perkemahan bangsa Israel. Dan ini juga mereka menantang Tuhan. Tuhan datang dengan cara yang dia kehendaki sendiri. Apa yang Tuhan akan lakukan? Dalam ayat yang kedua tadi bagian terakhir, ia seperti api tukang pemurni logam. Ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menjadikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan menyucikan semua, mulai dari imam sampai kepada rakyat umat Tuhan pada waktu itu. Untuk apa? Menghasilkan orang-orang yang takut Tuhan, menghasilkan kehidupan umat yang berkenan di hati Tuhan. Tapi pada dasarnya bangsa Israel adalah orang-orang yang keras tengkuk. Mereka adalah orang-orang yang seringkali melakukan perlawanan, memberontak terhadap Tuhan. Mereka tidak langsung serta-merta mengalami sebuah perubahan. Di dalam ayat yang ke-7 yang sudah kita baca tadi, mereka bertanya lagi kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah memanggil mereka pulang kembali. Mereka bertanya, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Ayat yang ke-8, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Jadi perbuatan mereka, tingkah laku mereka sudah sampai kepada soal-soal yang berkaitan dengan ibadah, penyembahan, dan persembahan mereka kepada Tuhan. Kalau dalam ayat yang ke-5 tadi dikatakan bahwa mereka melakukan sihir, ya, berzina, bersumpah dusta, menindas orang upahan, menindas janda, menindas anak yatim, mendesak orang-orang asing. Kemudian mereka meningkat dalam soal hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Bukan justru meningkat dalam ibadah mereka. Tapi dalam ayat ini mereka melakukan hal-hal yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Apa yang terjadi kepada mereka? Di sini dikatakan bahwa mereka menipu Tuhan. Tuhan katakan, kamu menipu aku. Mereka bertanya, bagaimana cara kamu menipu engkau? Tuhan menjawab mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa,
Tuhan tahu perbuatan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan dalam soal ibadah, penyembahan, dan persembahan mereka. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Tujuan dari mereka beribadah kepada Tuhan, tujuan dari mereka memberikan persembahan, bahkan persembahan persepuluhan, adalah supaya mereka menerima berkat dari Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-10, bangsa-bangsa lain akan menyebut mereka berbahagia. Kenapa? Orang lain bisa melihat bahwa ibadah mereka, persembahan mereka, perpuluhan mereka adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi panggilan Allah untuk bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan adalah untuk memulihkan keadaan mereka, memulihkan hidup mereka yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah kita lihat tadi mereka melakukan dosa, persinahan, ya, sihir, bersumpah dusta, dan lain sebagainya. Tuhan juga mau memulihkan kehidupan ibadah mereka. Jadi ini tujuan dari Tuhan memanggil mereka kembali. Tapi dalam ayat yang ke-13, kita perhatikan ayat 13-14. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Mereka tidak mengindahkan, ya, tidak mendengar apa yang menjadi saran Tuhan supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya ada pemulihan. Malah dalam ayat 13-14 ini, ya, mereka mengatakan bahwa sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara firman Tuhan, memelihara perintah Tuhan dalam hidup kita? Mereka merasa diri bahwa ibadah itu sesuatu yang percuma, tidak ada dampak, tidak menghasilkan sesuatu bagi mereka. Ini pemikiran dari bangsa Israel ini. Oleh karena itu dikatakan sini bahwa Tuhan mengadakan perbedaan. Ya, kalau kita perhatikan ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Tuhan mengatakan kepada mereka, kalau sikap kalian seperti itu, maka sekali lagi akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Dia dan orang yang tidak beribadah, antara orang yang melayani Tuhan dan orang yang tidak melayani Tuhan. Kita perhatikan di sini bahwa kehidupan dari bangsa Israel ini menjadi sebuah contoh bagi kita, bahwa kita kembali kepada Tuhan dari segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbaiki kehidupan ibadah kita, perbaiki kehidupan rohani kita, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal-hal yang harus kita lakukan kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan, berikan itu. Janji firman Tuhan ada berkat, wujud pengakuan iman kita kepada Allah bahwa kita mentaati apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang juga mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita selalu datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Jangan kita menjadi seperti bangsa Israel yang bebal, ya, hidup mereka jauh dari Tuhan. Tuhan harus panggil lagi mereka, mendekatlah kepadaku.
Mereka menganggap kehidupan ibadah itu sesuatu yang gak berguna. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya di akhir zaman ini, kita menganggap bahwa kehidupan rohani, kehidupan ibadah kita adalah sesuatu yang penting. Karena Alkitab mencatat bahwa itu mengandung janji untuk kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Puji nama Tuhan, ini renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh,
hidup kami. Kau yang terbesar, Kau yang terbesar Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih juga untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mendekat kepadamu ya Tuhan. Ajar kami memiliki kehidupan yang berkenan sesuai dengan firman-Mu. Ajar juga kami untuk memiliki kehidupan iman, kehidupan rohani, kehidupan ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan pertolongan Allah menjadi milik bagian kami. Apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, selama itu berkenan kepada Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Jaga lindungi mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan biarlah mereka tetap teguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menyertai kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami sambut hari yang baru. Kami akan melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini.